Rakit PC 2 juta yang super kencang. Mungkin rakitan di video ini bisa jadi salah satunya. Bisa main Zenless Zone Zero dan game-game AAA dengan FPS yang mantap. Full load-nya juga cuma 170 watt. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Saya punya janji ke Fikri Fatullah buat bikin rakitan PC 3 jutaan. Ternyata hasilnya malah dapet rakitan PC 2 jutaan yang kencang dan gak boros-boros banget dayanya. Rakitan PC kali ini punya Mas Fatur dari Kebumen. Kebumen, tempat kelahiran saya. Tempat yang sangat nyaman buat saya. Dan dikarenakan lebaran saya mau pulkam ke Kebumen dan banyak biayanya, makanya saya rajin upload video. Kerja biar bisa pulang kampung. Komponen yang pertama kita mulai dari prosesornya ya. Ini request dari Mas Fatur minta i5 4590. Harganya sekarang lagi naik banget ke 298.000. i5 generasi keempat ini memiliki 4 core dan 4 thread. Base frekuensinya 3,3 GHz dengan turbo boost up to 3,7 GHz. Support RAM DDR3 1600 MHz, TDP-nya 84 watt dan punya iGPU Intel HD 4600 yang bisa gaming ringan. Part selanjutnya HSF. Pakai HSF standar Intel, beli dalam kondisi baru saja ya, biar langsung dapat pasta prosesornya. Harganya 24.000 dan HSF ini masih bisa mendinginkan suhu dari i5 Gen 4. Motherboardnya saya pakai motherboard H81 dari RX7. Ini sebenarnya pakai chipset B85 ya. Beli dalam kondisi baru harganya 292.000. Motherboard ini sudah ada slot M.2 yang bisa dipasang M.2 SATA maupun M.2 NVMe. Sudah ada USB 3.0 di depan dan USB 3.0 di belakang. PCIe-nya sudah PCIe 3, lumayan lah buat ukuran motherboard entry level. Kita lanjut ke RAM. Pakai RAM 16GB dari Hynix, 8+8GB DDR3 1600 MHz. Harga per kepingnya 70.000 atau 2 kepingnya 140.000. Sekarang kita ke storage-nya ya, pakai dual storage. Buat OS-nya saya pakai SSD RX7 128GB, harganya 111.000. Dan harddisknya sayangnya saya beli 2 kali. Awalnya beli harddisk Seagate bekas, harganya 80.000. Pertama sampai sih sentinelnya 100% ya. Setelah lewat 4 hari dan uang sudah diteruskan ke penjual, ternyata sentinelnya itu dimanipulasi. Jahat banget orang zaman sekarang. Kemarin ada juga yang komentar tentang harddisk refurbish dari Abdillah Utama. Semoga ini bisa membantu ya. Kedepannya saya akan mengurangi lagi pemakaian harddisk bekas. Akhirnya saya ganti ke harddisk baru dari RX7 ukuran 2,5 inch, harganya 125.000. PSU-nya ini juga request dari Mas Fatur, mintanya pakai PC cooler KF550 80 plus bronze. Harganya 455.000. Ini salah satu PSU 550 watt 80 plus termurah, tapi sayangnya belum full range input output. Jadi kalau rumah kalian tegangan listriknya jelek, naik turun, sebaiknya pakai stabilizer ya. Selanjutnya casing. Kebetulan saya dapat casing dengan ukuran besar yang muat motherboard ATX. Casing ini sudah ada USB 3.0-nya di depan. Saya beli dalam kondisi bekas, harganya 65.000. Tapi ongkirnya mahal banget, hampir seharga casingnya. Dan part yang terakhir ini nih yang paling saya susah buat nyarinya. Butuh sekitar 4 harian buat nyari barang ini. Ini adalah VGA yang memang khusus di request oleh Mas Fatur. Dia minta pakai RX 570 walaupun VGA-nya X Mining. Tapi harus dapat yang outputnya bukan cuma DVI only. VGA-nya masih segel dan suhunya juga harus bagus. Setelah tanya ke lebih dari 20-an toko, akhirnya saya nemu yang sesuai dengan keinginan Mas Fatur dengan harga 750.000 dari Power Color. Memiliki VRAM 4GB 256 bit GDDR5. VGA ini TDP-nya 150 watt dan butuh 1 kali 6 pin power VGA. VGA ini punya 2 kipas dan bagian belakangnya ada backplate-nya. Suhunya bagus banget untuk ukuran VGA X Mining dan masih ada segel tokonya.
Berapa sih total biaya rakit PC kali ini? i5 4590 298.000, HSF standar Intel 24.000, motherboard H81 RX7 baru 292.000, RAM 16GB Hynix 140.000, SSD 128GB RX7 111.000, harddisk 500GB Seagate bekas yang rusak 80.000, harddisk 500GB RX7 baru 125.000, casing bekas 65.000, PC cooler KF 550 455.000, dan VGA nya RX 574GB bekas 750.000. Jadi totalnya 2.340.000. Harga ini belum termasuk biaya ongkir tiap partnya ya. Buat yang tertarik rakit PC seperti ini, link lengkapnya ada di keranjang YouTube atau bisa cek di deskripsi video. Opsi upgrade, apa aja sih yang bisa diupgrade dari PC ini? Untuk yang pertama, prosesornya ya, ganti dari i5 4590 ke i7 4790. Kedua, HSF nya juga wajib diganti dari HSF standar ke HSF aftermarket yang punya 4 atau 6 heat pipe. Dan yang ketiga, casingnya juga ganti dari casing standar ke casing gaming yang airflow nya bagus. Awalnya saya pikir PC ini itu bakalan boros daya karena pakai RX 570. Ternyata saya salah, lumayan hemat daya, ternyata nggak boros-boros banget. Ketika idle cuman menyerap daya sekitar 30-an watt. Dan ketika full load gaming, PC-nya hanya menyerap daya mentok di 180 watt. Rata-rata sih di 160 ke 170 ya. Dibandingkan dengan RX 580, ini VGA lumayan hemat daya. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya i5 4560 dengan Cinebench R15 multicore, dapat skor 521 CB dengan suhu maksimal di 82 derajat. Lalu GPU-nya RX 570 kita uji dengan Unigine Heaven di setting 1080p high, dapat skor 2358 dengan suhu maksimalnya cuma di 66 derajat. Bagus banget ini suhunya. Lalu saya uji juga dengan 3D Mark Firestrike, dapat grafik skor 12.202. Sedangkan RX 588GB 248SP kemarin dapat skor 12.209. Beda harga 500-600.000 dengan performa yang bisa dikatakan identik. Tapi resiko RX 570 cukup tinggi ya, karena VGA bekas X mining garansinya itu cuma 2 hari. Apakah kalian tertarik? Terakhir, uji gaming. Saya akan menguji i5 4590 RAM 16GB dan RX 570 4GB GDDR5 dalam 11 game. Game yang pertama, GTA 5 offline di setting 1080p very high, dapat FPS yang sangat tinggi dan sangat stabil di 80-90 FPS. Buat kalian yang pengen main GTA 5 roleplay rakitan ini bisa ditiru. Game yang kedua, Genshin Impact di setting 1080p high, dapat 60 FPS stabil. Mantap lah, Genshin Impact rata kanan. Game yang ketiga, Black Myth Wukong di benchmark mode di setting 1080p high, FSR-nya on, FG-nya on. Rata-rata FPS-nya dapat 34, tapi beberapa kali ada drop FPS. Sebaiknya sih kalau mau main Wukong, main di setting low atau medium saja, biar FPS-nya lebih tinggi dan lebih stabil. Selanjutnya kita ke game kompetitif Valorant di setting 1080p high, FPS-nya sangat tinggi ya, dapat di 160 sampai 200-an FPS. Cocok nih buat kalian yang suka main Valorant.
Game yang kelima, PES 2021 update 2024-2025 di setting 1080p high. Saya main pakai MU nih bos. Di game ini FPS-nya juga lumayan tinggi di 100-an FPS. Game yang keenam, Forza Horizon 5 di setting 1080p high, FSR-nya on quality, dapat 50-an FPS, lumayan enak nih, gak ada drop FPS dan gambarnya juga jernih. Game selanjutnya Zenless Zone Zero di setting 1080p medium, dapat FPS antara 39 sampai 60 FPS. Awalnya sih saya set di high ya, ternyata nggak begitu nyaman karena banyak sekali drop FPS. Akhirnya saya main di medium aja, yang penting lancar. Game selanjutnya Far Cry 6 di setting 1080p high, FSR-nya on quality, rata-rata FPS-nya dapat 54 dan ada sesekali drop FPS. Game yang ke-9, kita ke game berat lagi ya, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p high, dapat 30-an FPS. Gak apa-apa 30-an FPS, yang penting gambarnya bening banget. Tapi kalau misalnya teman-teman mau FPS yang lebih tinggi, main saja di setting low ya. Game yang ke-10, Cyberpunk 2077 di setting 1080p medium, FSR-nya on quality. Nggak kuat ya main di high, jadi mainnya di medium aja. Dapat rata-rata FPS 34. Dan game yang terakhir, Assassin's Creed Origins di setting 1080p high, dapat rata-rata FPS-nya 49. Kesimpulan, rakitan PC 2,3 jutaan kali ini adalah salah satu rakitan terkencang yang pernah saya buat di harganya. Konsumsi dayanya tidak boros, performa RX 570 juga hampir identik dengan RX 580 2048SP yang lebih mahal 500 sampai 650 ribu. Untuk kekurangannya, ini VGA X mining ya, jadi resiko rusaknya itu tinggi. Garansinya juga nggak ada. Kalau beli VGA ini harus pakai PSU yang sudah 80 plus dan listrik di rumah juga harus stabil 210 sampai 230 volt. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa jadi inspirasi rakitan buat kalian yang nyalinya gede dan pengen PC kencang dengan harga yang murah. Video selanjutnya saya usahakan hari Sabtu atau Minggu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.